Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau mencurahkan kepada kami hati nurani. Suara hati yang mengajak kami untuk selalu berbuat baik dalam keadaan apapun. Dan tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Karena itu hak-Mu. Bantu kami ya Bapa, terus mendorong berbuat yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, merasakan yang baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk merenungkan bacaan pertama hari ini. Itu kisah tentang Yusuf, anak dari Yakub, anak ke-11 dari Yakub. Yusuf yang memiliki mimpi-mimpi yang begitu indah. Mimpi-mimpi yang membuat iri saudara-saudarinya. Karena dia juga yang paling disayangi oleh Yakub. Diberi jubah yang terbaik. Tetapi mimpi itu membuat para saudaranya yang lain iri karena dianggap para saudara yang lain itu harus tunduk kepada dia. Dan iri itulah yang membuat akhirnya mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk membunuh saudaranya sendiri. Ya, satu bapak, meski lain ibu. Meski kemudian tidak jadi dibunuh, tetapi dibuang ke sumur yang kering. Dan tapi juga akhirnya dijual kepada bangsa Mesir. Di pembuangan di Mesir, ternyata dia tetap didampingi oleh Tuhan. Tuhan tetap memilih dia. Dia menjadi Perdana Menteri di kerajaan Firaun pada waktu itu. Karena dia mampu menerjemahkan mimpi dari sang raja. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar bagaimana dia menjadi Perdana Menteri, ya, dia memakmurkan rakyat Mesir dengan menimbun gandum-gandum yang terbaik di tempat-tempat penyimpanan. Dan pada saat itulah terjadi kekeringan yang luar biasa di sekitar Timur Tengah, termasuk di daerah Kanaan, tempat saudara-saudara Yusuf tinggal bersama ayahnya. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara Yusuf harus membeli gandum dari Firaun ini. Suatu pemandangan yang luar biasa. Mereka kemudian bertemu dengan Yusuf tanpa mereka ketahui bahwa Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan raja. Dan Yusuf mengerti bahasa mereka. Lalu salah satu dari mereka berkata, Ruben yang sulung mengatakan, kita dipersulit. Inilah sebabnya karena dosa-dosa kita. Ya, kita telah menjual saudara kita. Kita mau membunuh saudara kita. Sekarang inilah akibat dari dosa-dosa kita sendiri. Mereka menderita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bagaimana setiap perbuatan itu mempunyai akibat. Ketika kita menabur benih-benih kebaikan, ya, akibatnya bukan hanya pada waktu kita sekarang, tapi kemudian nanti kepada anak cucu kita. Tapi ketika kita juga menabur kejahatan, bukan hanya sekarang, kita juga akan menerima akibat mungkin anak cucu kita. Dan mungkin juga setelah kita mati, kita mendapatkan hukuman atas perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi perbuatan kita itu mengandung akibat yang, kalau boleh dikatakan dalam bahasa yang lebih keras, 7 keturunan akan mengalami ketidakbahagiaan, kekacauan. Ya. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian sendiri.
Bagaimana ketika Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa karena digoda oleh si iblis. Mereka sendiri terpecah satu sama lain, mereka sendiri tersingkirkan, terjauhkan dari Tuhan. Ya. Lalu mempunyai akibat, anak mereka pun Kain membunuh Habil, saudaranya sendiri. Dan seterusnya memiliki kita akibatnya dari itu kita memiliki dosa asal. Kita semua manusia memiliki dosa asal. Surat Paulus kepada umat di Roma. Karena satu orang dosa asal masuk ke seluruh umat manusia. Karena satu orang maka Yesus menebus menyelamatkan kita. Ya. Inilah teologi Katolik yang harus kita pegang erat-erat. Kenapa terjadi kekacauan dalam hidupku, dalam hidup manusia? Karena dosa asal dan akibat dosa asal. Ya. Dosa generasi yang diwariskan dari nenek moyang kepada saya, ya, kepada kita semua. Tentu dalam iman Katolik bahwa karena baptisan dosa asal itu dihapus. Betul, benar. Karena Kristus, darah Kristus itu menghancurkan kuasa dosa asal. Tapi jangan lupa, ya, dosa asal itu punya akibat yang harus kita tanggung. Ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, kita diampuni, tetapi akibat dari perbuatan itu harus kita tanggung. Misalnya kalau saya membunuh seseorang, ya mungkin dosa asal kita, dosa itu dihapuskan, tetapi saya harus menanggung akibat bahwa pembunuhan itu membuat saya harus menanggung penjara berapa puluh tahun. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan apa yang saya lakukan sekarang itu mengalir juga kepada anak cucu kita. Maka kita harus sungguh hati-hati di dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam pikiran sekalipun. Kita seringkali heran ketika keluarga kita tampaknya baik semua, orang tua kita baik semua. Tapi bisa jadi di salah satu, salah dua, atau salah tiga kacau, saling berperang, saling memusuhi, saling menghancurkan, entah karena warisan, entah karena apa. Iri hati dalam keluarga, seperti dalam keluarga Yakub, dan itu cerminan dari semua yang terjadi dalam akibat dari satu dua orang yang bersalah dan berdosa. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kemudian harus kita jalankan mengenai itu semua? Sekali lagi, Kristus menyelamatkan kita dengan darahnya, ya, membebaskan kita dari dosa asal, tapi juga akibatnya harus kita tanggung. Bagaimana kita caranya? Itu Yesus hari ini memilih para rasul, 12 rasul. Dan salah satunya dikatakan bahwa rasul itu adalah Yudas Iskariot. Ditambahi gelar sang pengkhianat Yesus. Dan itu tertera dalam Injil. Jadi kita lihat, perhatikan bahwa tidak bisa tidak yang dilakukan oleh Yudas, ya, gelar itu menjadi gelar yang cap yang tak akan hilang dalam sejarah waktu. Bayangkan nama seseorang tercantum di sana, di dalam kitab suci, tertera di sana, dan orang-orang tak akan lupa akan hal tersebut. Nah, tetapi penggunaan para rasul ini, panggilan para rasul ini, katakan Yesus bahwa mereka harus berjuang melawan, bukan hanya mewartakan kabar gembira, mewartakan keselamatan kerajaan Allah sudah dekat, tapi juga harus melawan kuasa kegelapan. Ya. Dan dalam Injil, dalam kitab suci, ya, kita ingat dalam Injil, dalam kitab Kejadian, bahwa manusia jatuh dalam dosa karena iblis juga, karena godaan iblis yang membuat manusia mengkecoh manusia, menipu manusia bahwa manusia akan menjadi seperti Allah. Kesombongan, dosa kesombongan, spiritual pride, ya, kesombongan rohani. Ya. Nah, maka kita melihat dari itu, dosa manusia yang pertama dengan kesombongan itu dibuat menjadi seperti Allah. Yesus sendiri menjadi rendah hati, menjadi turun, ya, dengan diperlakukan begitu kejam, di penderitaan, disalib. Itu kan suatu penghinaan, suatu kegagalan dalam hidup Yesus ketika dia mewartakan. Tapi Tuhan justru mengendaki yang demikian. Yang berkenan pada Allah adalah orang yang rendah hati. Jadi musuh manusia yang pertama itu adalah kesombongan. Lalu itulah, ya,
kita diajak untuk menjadi lebih rendah hati. Seperti Yesus diperlakukan apapun supaya Tuhan bisa membangkitkan dia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai Anda semua, kita semua dipanggil sebagai rasul, mewartakan kabar gembira. Kabar gembira apa? Bahwa Yesuslah juru selamat, Yesuslah yang menebus kita, Yesuslah yang menghancurkan kuasa dosa yang dilakukan oleh iblis itu. Dan maka kita harus juga, karena musuh kita bukanlah musuh yang hanya kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu jauh lebih berat, ya, yang menyusup dalam apa yang nampaknya baik, apa yang nampaknya benar, tapi menyusup dengan berbagai macam tipuan-tipuan si bapaknya pembual ini. Sekarang kita lihat dalam hoax itu, dia melakukan berita-berita bohong dengan segala sesuatu itu yang nampaknya meskipun baik sekalipun, ya. Jadi maka untuk bisa seperti itu kita harus terikat, sungguh-sungguh terikat kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat Yesus sendiri setiap waktu berdoa kepada Bapaknya. Yesus sendiri telah menghancurkan kuasa kegelapan itu, ya, dengan godaan-godaan itu. Kebersatuan dengan Allah itu menjadi mutlak harus. Karena kita berhadapan bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yang meniru, yang menipu, yang berbohong, dan seterusnya, ya. Jadi melawan kuasa kegelapan, lalu kita terikat pada Yesus. Yang kedua, kita harus berani menyatakan diri, ya, sebagai rasul Kristus, membawa kemenangan, membawa satu-satunya adalah Kristus bagi kita yang dapat menyelamatkan, menebus kita, ya. Maka mari saudaraku terkasih, yang kedua adalah menjadi lebih rendah hati dalam hidup ini. Siapakah aku ini? Aku hanyalah Allah Tuhan, seperti kata Santo Fransiskus Assisi, Allah Tuhan, instrument of God's love. Hanya alat yang bisa dibuang, yang tidak selama-lamanya, ya. Dan itulah cara kita untuk melihat. Lalu yang ketiga, berani menanggung dosa-dosa kita sendiri. Ya, ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, itu adalah bagian Tuhan untuk membuat kita rendah hati. Penderitaan itu membuat kita lebih rendah hati, bahwa kita nothing, ya. Ya, kesulitan-kesulitan pandemi Covid ini membuat kita menjadi lebih rendah hati. Apa yang kita mau banggakan? Kekayaan kita, harta kita, kesombongan kita, nothing gitu loh. Nah, disitulah sebetulnya penderitaan itu membuat kita menjadi lebih rendah hati untuk kita disucikan di dunia ini. Proses purgatif, ya, penyucian dan pensucian, dicucikan juga tapi disucikan oleh Allah selama masa-masa ini. Nah, kita menangkap gak bahwa peristiwa pandemi ini adalah proses suatu panggilan iman dari sudut iman, ya. Mari kita menjadi rasul yang sungguh-sungguh rendah hati, yang dikupas, yang diolah, yang dibersihkan oleh Kristus lewat penderitaan, lewat salib, ya. Mari kita menanggung salib kita sebagai cara kita untuk menjadi manusia yang lebih rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga Tuhan menyingkirkan segala kesombongan dan keangkuhan kita, entah kelihatan entah tidak kelihatan. Tuhan menyucikan kita supaya kita menjadi manusia yang rendah hati seperti Yesus sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.